Yakin Peggy Kuli bukan dalang, pengacara beri bocoran siapa pembunuh Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan melihat dikembalikannya berkas penyidik Polda Jawa Barat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena pihak penyidik kesulitan melengkapi alat bukti kuat keterlibatan kliennya. Pasalnya, Tony RM, salah satu pengacara Peggy, mengatakan berkas dikembalikan lantaran berkas yang diberikan penyidik belum memenuhi unsur yang menguatkan Peggy sebagai pelakunya. Berarti, alat bukti yang dilampirkan oleh penyidik Polda Jabar alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget, kata Tony seperti dilansir dari channel YouTube-nya yang tayang pada Kamis, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tony begitu yakin bahwa pihak penyidik tak bakal bisa memenuhi alat bukti. Sebab, ia meyakini bahwa alat bukti tersebut memang tidak ada. Alat bukti yang dimiliki pihak penyidik pun dinilai lemah dan tak menunjukkan bahwa Peggy ialah pelaku atau tersangka utama di balik pembunuhan dua sejoli itu. Tidak bisa hanya ijazah, KTP, rapot, kemudian mencari-cari ada enggak afiliasi anggota geng motor, ada enggak jakmania garis keras, hanya mencari-cari itu sementara alat bukti yang menunjukkan Peggy Setiawan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak ada. Saya jamin tidak ada, tambahnya. Ketimbang susah payah mencari alat bukti, Tony menyarankan penyidik untuk membongkar isi HP Vina dan Eki. Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian turut diperiksa. Tony meyakini kedua alat bukti tersebut masih disimpan. Jadi buat penyidik sudahlah, penyidik itu harusnya melakukan penyelidikan. Penyidikan berangkat dari HP-nya Vina Eki. Usutlah dari situ, janganlah ditutup-tutupi. Dari 2016 HP Vina Eki tidak dibuka, CCTV tidak dibuka, kalau dibuka baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya, pungkasnya. Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipendkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap, yang memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Hotman Namianuan kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Cirebon. Hotman Namianuan mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Agung dan juga kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Profesor Asep Mulyana karena Kejaksaan telah mengembalikan berkas perkara Peggy kepada penyidik dengan alasan bukti belum lengkap. Hal yang sangat fatal dalam kasus Peggy adalah 5 saksi yang merupakan terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku. Hanya 1 yang menyatakan Peggy pelaku, itu pun diragukan. Berarti lebih banyak saksi yang menyatakan Peggy bukan pelaku 5 lawan 1. Sedangkan saksi lain diragukan samar-samar. Tidak bisa secara hitam putih menyatakan melihat Peggy sebagai pelaku. Ya, jadi demi rasa keadilan masyarakat, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidum yang telah bertindak tegas dalam kasus ini. Saran kami adalah agar di bawah perlindungan LPSK seluruh terpidana ini diperiksa ulang, di BAP ulang dalam kasus Peggy ini, dalam keadaan mereka tenang, bila perlu didampingi oleh para pengacara masing-masing agar mereka yakin, agar mereka tenang. Mereka itu kan hanya masyarakat pekerja, bahkan sebagian adalah buruh bangunan. Begitu sudah diperiksa akan gemetaran, ya.
Coba kalau saya pengacaranya, cuma saya kan pengacara keluarga almarhumah, ya. Sekali lagi Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jampidun, thanks. Sukses selalu, rakyat di pihakmu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aep ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aep pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aep merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ferry, warga sekitar TKP penangkapan para terpidana kasus Vina Cirebon, mengungkap fakta mengejutkan. Dia menduga salah satu saksi kasus Vina, yakni Aep, memiliki teman anggota Buruh Sergap atau Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota. Ferry mengaku anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tempat Aep dan rekannya Dede bekerja. Aep disebut sudah kenal dekat dengan anggota Buser tersebut. Bahkan Aep kerap mengantar motor yang sudah bersih ke rumah anggota Buser yang tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Diketahui Aep yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota Buser tersebut bukan langsung ke Ibtu Rudiana. Setelah mengetahui itu, anggota Buser itu baru melaporkan ke Ibtu Rudiana. Dalam aduan itu, Aep mengaku saat hendak membeli rokok melihat para terpidana melempari Vina dan Eki dengan batu. Kenyataannya menurut Ferry, kesaksian Aep hanya karangan belaka. Ia menyebut warung tempat Aep membeli rokok itu tidak ada. Kesaksian Aep yang nilainya mengada-ada membuat para terpidana kini dihukum berat. Pengakuan Aep ini ternyata sebagai balasan terhadap Hadi Saputra dan Eko Ramadhani, terpidana kasus Vina Cirebon. Keduanya disebut sempat mengajak warga untuk menggerebek tempat cucian motor tempat Aep bekerja. Mereka risih lantaran seorang wanita kerap terlihat di tempat cucian motor tersebut. Diduga teman Aep sering membawa wanita menginap hingga akhirnya dicurigai oleh warga sekitar. Diduga karena kesal terhadap penggerebekan itulah Aep membeberkan soal rombongan yang sering nongkrong di depan pencucian motor. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Oke, minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Oke? Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka
Ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada dua BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan dua nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda tapi orangnya sama, kasusnya sama, dua putusan? Mau diapain negara ini kalau begini?